Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabatku di mana saja berada, terutama para ibu hebat di rumah, di dapur, dan di balik layar kehidupan keluarga. Hari ini saya ingin menyapa Anda semua dari tempat yang sangat sederhana tapi tentunya penuh makna. Saya seorang guru di MTSN 1 Bone, Sulawesi Selatan. Beberapa hari ini terakhir sangat sibuk di sekolah, mulai dari pembelajaran, kemudian menyelesaikan berbagai administrasi pemenuhan epiden zona integritas di sekolah kami. Alhamdulillah sekarang sudah masuk musim porseni. Suasana sekolah agak lebih santai dan hari ini saya ingin menikmati momen sederhana, yaitu beraktivitas di dapur sambil berbagi cerita dan makna. Dapur sering dianggap sebagai tempat biasa. Padahal disinilah sebenarnya banyak doa yang diam-diam ibu panjatkan. Disinilah seorang ibu menyiapkan energi untuk keluarga, menakar rasa dengan cinta dan mengaduk lelah dengan kesabaran. Saat kita memotong sayur, sesungguhnya kita sedang memotong ego. Saat menunggu masakan matang, kita sedang belajar sabar. Dan saat menyajikan hidangan, kita sedang memberi tanpa banyak bicara. Hari ini saya ingin makan Indomie, jadi kami siram. Ada 3 mangkok, kebetulan di rumah itu kan 3 orang, bapak, suami, dengan anak. Dan sambil menyiram mie ini, saya teringat satu hal di sekolah. Kami para guru sering sibuk mengejar target, laporan, epiden, dan angka-angka, tapi di dapur kita belajar bagaimana terpenting. Kita belajar bahwa yang terpenting bukan angka tapi rasa. Begitu juga mendidik anak, bukan sekedar nilai tapi akhlak, bukan hanya prestasi tapi kejujuran dan tanggung jawab itu yang terpenting. Sebagai seorang guru, saya sering mengingatkan siswa tentang kedisiplinan, namun di dapur saya ingatkan tentang keikhlasan. Di sekolah kami membangun zona integritas itu, dan di rumah dapur adalah zona kejujuran. Kalau lelah ya pasti lelah, kalau capek juga pasti capek, tapi tetap berjalan karena ada keluarga yang menunggu. Dan untuk ibu-ibu semua, jangan pernah merasa kecil karena hanya di dapur, karena sebenarnya dari dapurlah lahir generasi kuat. Kemudian dari dapur juga tumbuh anak-anak yang berkarakter dan tercipta rumah yang sangat tenang. Sekarang ini ibu-ibu luar biasa, bukan hanya mengurus rumah tapi juga memulai berkarya melalui media sosial. Masak sambil berbagi resep, kemudian bersih-bersih sambil berbagi tips, dan semua itu bisa membantu ekonomi keluarga. Kita niatkan bukan untuk pamer, tapi berbagi, bukan untuk popularitas juga, tapi kebermanfaatan, karena Allah menilai niat, bukan jumlah like dan subscriber. Aroma masakan ini sederhana, tapi insya Allah penuh cinta. Seperti hidup kita, tidak selalu mewah, tapi bermakna. Kalau hari ini terasa berat, ingat, Allah tidak pernah menaruh beban tanpa menyiapkan kekuatan. Dan seringkali kekuatan itu lahir dari dapur. Kegiatan hari ini juga ini bersama dengan teman-teman mengajar. Kebetulan hari ini ada acara arisan, dan arisan ini dari ibu-ibu teman-teman mengajar di sekolah kami. Sebenarnya biasanya kita lot arisan di perpustakaan, tapi khusus untuk hari ini karena mungkin sudah bosan, sudah boring juga dengan keadaan perpustakaan, di perpustakaan terus kita makan-makan, ya kita berusaha untuk keluar. Dan ini teman-teman, ada 3 orang yang kami panggil, teman-teman laki-laki. Beliau adalah bendahara kami, bendahara bos, bendahara pengeluaran, kemudian wakamat, persarana prasarana. Dan ini juga teman-teman yang baru masuk ini adalah merupakan wakamat humas kami dulu, tapi sekarang sudah bergeser di Kemenak, Kementerian Agama Kabupaten Bone. Dan di sini kita menikmati barobo. Barobo itu adalah makanan khas dari Bone, dari Sulawesi Selatan, yang bahan dasarnya adalah jagung.
Jadi mungkin di daerah teman-teman yang lain bukan Barobo namanya, tapi saya yakin ada juga masakan seperti ini di daerah teman-teman. Kalau ini pada hari yang lain lagi, bukan hari yang sama, dari belanja kemudian langsung masuk di dapur. Biasanya kalau saya belanja ini pergi ceklok dulu di kantor, kemudian karena tidak ada jam mengajar, jadi ke pasar dulu untuk membeli. Di sini saya membeli sayur-sayur, kemudian ada apa lagi namanya ini cabe. Tidak ketinggalan juga energennya. Ini energen untuk sarapan. Dan waffle, snack-snack, ini permintaan Ananda si sulung yang biasanya kalau dia lagi berkegiatan di rumah itu minta cemilan. Jadi seperti ini cemilannya saya simpan di kamarnya, di sini saya taruh. Jadi kalau dia mau menikmati biasanya hanya ambil di sini. Dan setelah itu saya masuk dapur kembali. Ini saya taruh belanjaan saya rapikan. Kemudian setelah itu membersihkan dulu sebentar di dapur. Siapa di sini yang kalau ke pasar itu suka beli makanan atau kue yang sudah jadi seperti ini? Ada tumbuk dari singkong. Saya suka sekali seperti ini karena itu kan terbuat dari singkong kemudian pakai gula merah dan ada isi di tengahnya itu. Kemudian pawa, ini kue pawa. Kue pawa di daerah teman-teman juga mungkin lain namanya, tapi pasti saya yakin juga ada makanan seperti ini. Ini juga donat yang sebenarnya yang saya suka itu adalah donat pakai gula, tapi karena orang di rumah itu biasanya minta juga donat yang ada seresnya, jadi saya belikan seperti ini. Saya rekam suara ini setelah dapur bersih-bersih, beres semua makanan, dan saya sudah masak ikan. Tadi saya tag video untuk masak-masak ikan karena kebetulan tadi malam itu anak saya request bagaimana katanya, Mama kalau besok kita masak ikan, kemudian resepnya lihat di YouTube. Karena jujur sebenarnya saya emak-emak memang suka beres-beres di dapur, tapi untuk persoalan masak-masak itu bukan seperti ibu-ibu yang lain. Saya bukan ahli masak-masak, tapi ya kalau anak-anak minta, saya mungkin bisa masakkan dengan cara melihat bagaimana resepnya dari YouTube. Pas saya take video ini ada telepon dari Wakaman Sarana Prasarana di sekolah itu, katanya ada pertemuan. Jadi saya kaget karena informasi yang ada di grup kita itu, di grup sekolah, saya tidak sempat melihatnya kemarin. Kebetulan tadi malam itu jam 9 saya sudah tidur karena capek sekali seharian bekerja untuk mengupload evidence zona integritas. Tapi ya seperti itulah pekerjaan kita harus ikhlas karena pemerintah memberikan gaji kepada kita. Dengan ikhlas maka seluruh konsekuensinya pekerjaannya juga harus dipertanggungjawabkan, harus dilakukan secara profesional juga. Menjadi seorang ibu rumah tangga dan juga sebagai ibu bekerja itu harus memang pintar-pintar kita bagi waktu. Jangan sampai waktu kita tidak bisa atur, jadi ilmu manajemen waktu memang harus kita miliki. Karena terus terang, kadang kalau kita dari kantor itu, pekerjaan rumah itu tidak bisa kita kerjakan secara maksimal. Saya umur segini, kalau dari kantor itu capek sekali, jadi tidak bisa kalau tidak berbaring dulu sebentar. Satu hal lagi yang perlu kita bahas mungkin di sini, yaitu di era sekarang, pergaulan kita tidak hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga di dunia maya, lewat WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram, atau YouTube dan berbagai grup lainnya. Karena itu hari ini saya ingin menyampaikan juga, mungkin ini berupa pesan-pesan baik untuk kita semuanya tentang cara kita bergaul sebagai bunda-bunda online.
Tidak semua grup itu harus kita ikuti. Tidak semua juga percakapan harus kita tanggapi. Dan bergaulah dengan orang-orang yang menenangkan hati, menguatkan iman. Tentu juga bergaul dengan orang-orang yang bisa menambah ilmu, bukan membuat kita malah gelisah atau lelah batin kita dibuatnya. Karena yakinlah bahwa pergaulan itu sebenarnya menular, baik sikapnya maupun cara berpikirnya. Walaupun mungkin di media sosial kita hanya mengetik, tetaplah jaga kata. Kenapa? Karena tulisan bisa melukai, kemudian emoji juga bisa disalahartikan, dan apalagi komentar bisa menjadi dosa yang panjang. Jadi sebelum mengirim, tanya pada diri sendiri, kalau ini dibuat orang lain atau dibaca orang lain, apakah membawa kebaikan? Kemudian kalau kita ragu, lebih baik diam saja. Tidak terasa teman-teman, sudah 9 menit kita bersama. Terima kasih sudah menemani saya hari ini dari dapur kecil dengan cerita sederhana. Semoga dapur kita selalu hangat, hati kita selalu lapang, dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, dan saya berdoa semoga teman-teman semakin suka bergabung dengan channel saya, dan kalaupun channel saya belum sempurna seperti ibu-ibu harapkan, mohon diberikan masukan, karena untuk masukan itu yang sifatnya positif selalu kami terima. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.